Apa yang kalian pahami tentang suhu? Bukan suhu yang itu. Suhu yang mana sama dengan temperatur. Bahasan kali ini sederhana, tapi bukankah dengan memahami hal yang sederhana, kita akan lebih mudah memahami hal yang lebih kompleks. Pengertian yang banyak dipahami oleh kita bahwa suhu itu adalah derajat panas suatu benda. Dan itu memang benar. Nah, pengertian suhu ini kita ketahui dari semenjak kita belajar dari SD. Nah, artinya benda yang lebih panas itu memiliki suhu yang lebih tinggi dibandingkan benda yang lebih tidak panas, begitu. Misalnya air di bak sama air hasil rebusan. Nah, maka di sini kita memahami bahwa air di bak suhunya akan lebih rendah dibanding dengan air dari hasil rebusan. Karena air di bak tentunya yang akan lebih dingin dibandingkan dengan air rebusan yang akan terasa lebih panas, begitu. Nah, dari pemahaman sederhana ini, kita tentunya bisa lebih memahami bahwa suhu adalah derajat panas suatu benda. Tapi ada yang jadi catatan di sini. Ukuran derajat panasnya itu haruslah menggunakan alat ukur, tidak dengan indera kita. Indera kita sering tidak konsisten. Pada saat tertentu mungkin terasa benar, tapi pada saat yang lain itu akan terjadi kekeliruan nih. Hal sederhananya bisa didemonstrasikan seperti ini. Jadi saya punya air ini yang suhunya normal dari bak mandi tadi. Ini adalah air yang suhunya lebih panas. Ini adalah campuran dari air yang direbus sama tadi saya tambah air biasa biar saya nggak terlalu kepanasan. Dan ini adalah air dari kulkas. Kalau saya menggunakan tangan sebagai alat ukur, saya simpan di sini. Maka tangan kanan saya terasa hangat dan tangan kiri saya terasa dingin. Dan ini masih oke ya, masih sesuai dengan kenyataannya bahwa yang sebelah kanan saya itu suhunya lebih tinggi dibanding yang sebelah kiri saya. Tapi ketika saya angkat tangan saya dan saya celupkan dua-duanya ke tengah, nah ini sensasinya jadi berbeda nih. Yang sebelah tangan kanan saya merasakan air ini rasanya lebih dingin, dan sedangkan yang tangan kiri saya merasakan air ini lebih hangat, begitu. Disinilah letak ketidakkonsistenan kalau kita menggunakan tangan kita untuk mengukur suhu. Ada juga pengertian suhu berikutnya. Ini saya dapatkan waktu di kuliah ya. Ketika dua sistem atau lebih melakukan kontak termal, maka akan terjadi perpindahan kalor. Pada saat terjadi keseimbangan termal, di mana tidak ada lagi perpindahan kalor, maka di sana akan ada besaran fisika yang dimiliki bersama dengan nilai yang sama, dan itu adalah suhu. Gimana? Paham nggak? Mungkin bisa saya deskripsikan lebih jelas lagi ya. Jadi begini, misal sendok yang dicelupkan ke air es. Tentunya sendok lebih panas dibandingkan es. Sebagai catatan bahwa kontak termal ini tidak harus selalu benar-benar kontak ya. Matahari dengan bumi juga melakukan kontak termal, tapi secara radiasi. Ingat bahwa perpindahan kalor itu ada radiasi, konveksi, dan konduksi. Kita balik lagi ke yang tadi deh. Sendok yang dicelupkan ke air dingin. Jangan es lah, air dingin gitu ya. Maka kalor dari sendok akan berpindah ke air dingin. Kalor di sendok berkurang, kalor di air dingin bertambah. Lama-lama ini tidak akan ada lagi kalor yang berpindah dari sendok ke air dingin. Nah, pada saat itulah terjadi keseimbangan termal. Pada saat terjadi keseimbangan termal seperti itu, maka ada besaran fisika yang dimiliki bersama antara air dan sendok, yaitu adalah suhu. Oke, itu pemahaman yang kedua tuh.
Yang ketiga, suhu juga adalah menggambarkan energi kinetik rata-rata dari partikel yang membentuk benda tersebut. Semakin tinggi suhunya, energi kinetik rata-rata partikel itu yang membentuk benda tersebut semakin tinggi. Itu artinya bahwa partikel yang membentuk benda tersebut itu bergerak lebih cepat atau lebih energetik gitu. Begitu pun sebaliknya, kalau suhunya makin rendah, itu menandakan bahwa energi kinetik rata-rata partikel dari benda itu semakin rendah. Artinya partikelnya gerakannya menjadi semakin lambat. Energi kinetik rata-rata itu sendiri itu adalah jumlah energi kinetik total dari seluruh partikel yang membentuk benda tersebut dibagi dengan jumlah partikel yang membentuk benda tersebut begitu. Kalau kita balik lagi ke kasus yang awal tadi antara air di bak mandi dengan air hasil direbusan, dengan pengertian pemahaman yang ketiga, kita memahami bahwa air di bak mandi itu partikel penyusun airnya lebih lambat gerakannya dibandingkan dengan air yang hasil rebusan. Itu kira-kira pengertian-pengertian suhu, tidak ada yang mana yang lebih benar, mana yang salah ya, semuanya benar. Ada beberapa kasus mengenai suhu ini yang menurut saya unik ya. Yang pertama misal, ketika kita demam, tubuh kita terasa panas, suhu tubuh kita panas, tapi kita merasakan kedinginan ya, bahkan sampai menggunakan selimut. Kenapa hal tersebut terjadi? Nah, jadi ketika kita demam itu, tubuh kita itu biasanya mengalami peningkatan suhu. Peningkatan suhu itu terjadi karena tubuh kita ingin mencoba melawan infeksi atau penyakit yang ada gitu. Melawannya itu dengan cara meningkatkan suhu tubuh, berharap bahwa penyakitnya itu mati lah gitu ya. Pada saat yang sama, karena tubuh kita sedang melawan infeksi itu, tubuh kita mempertahankan suhu tubuh yang tingginya itu. Nah, sehingga pembuluh darah di kulit kita, pembuluh darahnya menyempit supaya aliran darah menuju ke kulitnya itu lebih sedikit. Tadi tujuan awalnya adalah tubuh mempertahankan kestabilan suhunya yang tinggi gitu. Nah, akibatnya kulit kita karena lebih sedikit mendapatkan pasokan darah, dan aliran darah itu juga yang membawa panas tubuh, sehingga kulit kita menjadi lebih dingin atau bahkan menggigil ya. Kemudian kasus yang kedua nih, kalau kita memegang besi dan memegang kayu di saat yang bersamaan pada tempat yang sama, harusnya suhu mereka sama ya, tapi kita merasa bahwa besi itu lebih dingin dibanding kayu, atau sebaliknya tuh, kayu lebih hangat dibandingkan besi, padahal suhunya sama. Nah, kenapa hal tersebut terjadi? Itu terjadi karena adanya sesuatu yang disebut dengan konduktivitas termal. Jadi konduktivitas termal besi itu lebih tinggi dibanding konduktivitas termal kayu. Apa artinya? Konduktivitas termal itu adalah kemampuan menghantarkan panas gitu. Ketika besi kontak dengan tubuh kita, dengan tangan lah gitu ya, besi itu akan mengambil panas tubuh kita lebih cepat karena konduktivitas termalnya lebih besar ya dibandingkan kayu. Sehingga kita merasakan bahwa besi itu lebih dingin dibandingkan kayu. Padahal mereka ada di ruangan yang sama, harusnya suhunya sama. Itu saja mungkin penjelasannya pada video kali ini. Semoga penjelasan yang sederhana ini menambah pengetahuan dan memberikan kebermanfaatan untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.